Halo Sobat Saham, jumpa lagi dengan saya Papa Fitu dan juga Edwil Marcelino. Jadi kali ini kita akan PSP lagi episode ke-16 ya. Jadi PSP ini adalah prediksi saham pilihan yang akan kita gunakan untuk trading idea di minggu depan ya. Nah PSP ini kita bisa gunakan untuk tanggal 11 Juli sampai dengan 15 Juli ya. Jadi untuk market di minggu depan. Nah, ingin kami sampaikan bahwa semua analisa di dalam video ini adalah disclaimer on. Jadi silakan sobat saham analisa kembali ya, karena semua resiko ditanggung oleh sobat saham masing-masing. Nah, ini bagaimana Edwil untuk trading minggu ini nih? Kayaknya IHSG mulai tanda-tanda dari rebound ya. Iya, mulai tanda rebound tapi masih belum aman ya untuk dikatakan bisa balik ke jalur bullish lagi. Oke, baik. Kita nanti akan langsung saja ke analisa IHSG minggu ini ya. Kita akan lihat review minggu ini dan kita akan prediksi kira-kira IHSG minggu depan bergeraknya seperti apa ya. Boleh langsung di-share screen-nya, Edwin? Untuk kondisi IHSG saat ini sesuai analisa minggu lalu kan kita tunggu di support ya, kemarin di support 6789 akhirnya dia reject. Namun ketika kita tunggu dia rebound di support 6729 malah dia tidak berhasil rebound ya, malah dia tembus dengan satu candle merah besar ya waktu tanggal 4 Juli itu ya. Itu juga banyak yang panik ya karena lumayan tinggi tuh penurunannya gitu ya. Nah, lalu dia berhasil rebound, namun untuk keesokan harinya waktu tanggal 5 Juli ya, dia naik dan tertahan nih. Terlihat di sini ada candle rejection di area yang kita tandai ya, 6729 sampai 6789. Nah, dia reject dan akhirnya untuk hari ini tanggal 8 Juli dia berhasil membuat candle Marubozu ya. Namun masuk ke area ini nih, 6729 sampai 6789. Jadi roadmap kita minggu depan kita lihat ya apakah nanti dia berhasil tembus ya, break balik ke atas lagi. Nah, ini kalau dia break balik ke atas di area atas 6789 itu berarti sudah tanda-tanda ini ya, mau rebound ya. Kita tunggu dia nge-break, lalu kalau misalkan dia nanti sudah membentuk secondary rejection, nah di sini kita bisa tunggu ya untuk rejectionnya, siapa tahu dia kalau bisa rejection area ini dia bisa up ya. Cuman kalau misalkan nanti minggu depan dia nyampe area sini lalu membentuk candle rejection lagi seperti tanggal 5 Juli, ini kemungkinan dia bakal turun lagi ya, turun mencapai area 6542 sampai 6479 ini untuk support berikutnya ya. Tapi kita harapkan semoga dia berhasil rebound ya, menembus 6789 gitu. Oke, baik. Jadi ada dua kemungkinan ya Will ya. Kalau melihat dari pergerakan IHSG, kita akan lihat minggu depan ya, doa kita bersama ya rebound gitu ya. Kalau rebound kan kita bisa cuan, bisa profit ya. Tapi kalau misalnya worst case-nya itu kemungkinan kalau dia turun dia akan masuk ke area sekitar 6.500 ya, seperti itu ya Will ya. Iya, betul. Oke, baik. Ya, jadi disiapkan saja trading plan-nya sobat saham. Kita akan ikuti saja ya pergerakan marketnya seperti apa. Baik, untuk analisa IHSG rasanya cukup ya. Jadi kita akan review PSP kita minggu lalu ya Will ya. Nah, di PSP kita minggu lalu kita ada 3 saham. Ada JPFA, BBCA dan MLIA. Nah, ini bagaimana hasil reviewnya ya untuk ketiga saham ini? Untuk JPFA kemarin kita melihat dia sedang membentuk konsolidasi ya. Kita menunggu dia break kotak kuning, namun dia breaknya bukan break up malah break down ya. Jadi ini kita tidak sempat masuk karena dia malah ngebreak ke bawah dengan satu candle merah besar. Nah, ini kita wait and see dulu untuk saham ini dan bisa mencapai support di 1370 ya untuk support berikutnya. Baik, jadi kita belum masuk ya. Mudah-mudahan sobat saham gak ada yang masuk ya, karena dia nggak break up ya sesuai dengan prediksi kita. Namun dia malah break kotak kuning beberapa ke bawah gitu ya. Iya. Oke lah. Kalau dilihat ada beberapa rejection ya. Apakah memang di sana ada tahanan, ada support? Dia tahanan di EMA 21 nih. Kelihatan saya di moving average 21 tertahan. Jadi kemungkinan dia menuju support di 1370 nih. Oke, baik. Untuk sobat saham semua kita akan lihat ya minggu depan. Jika dia memang bisa turun lagi ke 1370, kita boleh ambil dengan catatan ada rejection ya di area tersebut ya, Will ya. Betul. Oke, baik. Nah, yang kedua saham yang PSP kita minggu lalu juga ada BBCA, ini bagaimana? BBCA kemarin kita tandai untuk orang bagian yang supportnya ya di 7175 sampai 7275. Ini area yang bagus ya untuk orang mau invest gitu ya, karena ini support kuat nih. Namun terlihat di sini dia ngebreak
support ini tidak berhasil menahan, dia nge-break. Lalu ketika BCA ini mau rebound, dia tertahan di EMA 21 ya, dan di garis kotak kuning atas ini ya, dia tertahan membentuk candle rejection. Lalu sekarang saham ini bergerak di bawah kotak ini ya. Jadi ini masih kita tunggu ya, apakah dia berhasil rebound. Tapi untuk saham BCA ini sepertinya sudah tanda-tanda bakal turun dulu ya, sampai support berikutnya gitu ya, di 6925 ya. Tapi jangan sampai, karena kalau misalkan BCA ini turun kan kemungkinan saham-saham big bank lain juga ini ya turun, dan itu bisa mempengaruhi IHSG. Cuman bisa dilihat dari sini, ini sebenarnya ada pattern ini ya, head and shoulder ya. Kalau dilihat secara garis besar, ini headnya ya, lalu di sini shoulder kiri dan sini shoulder kanan ya. Ya ini neckline-nya. Nah ini neckline-nya sudah di break ya, dan dia tertahan nih ketika dia mau rebound ya. Jadi kita harapkan semoga dia ada volume besar ya, yang bisa membuat dia balik lagi ke atas neckline ini gitu. Baik, ya ada pola head and shoulder ya, dan biasanya ya kalau udah break neckline suka turun ya, Will ya. Iya, betul. Cuman kita akan lihat lagi di minggu depan, semoga ada volume besar yang melawan untuk naik ke atas, dan pola head and shoulder ini gagal terbentuk seperti itu ya, Will ya. Betul. Mudah-mudahan ya sobat saham ya, karena kalau BBCA turun ya seperti yang sudah Ibu sampaikan, IHSG pasti akan terkoreksi, dan akibatnya saham-saham lain juga ikutan turun gitu ya. Baik, kita ada saham ketiga ya, ini review kita minggu lalu juga ya, ada MLIA. Ini bagaimana analisanya ini? Nah, untuk MLIA kemarin waktu tanggal 1 kita melihat dia ada rejectionnya di daerah support kuat, itu di 2520 dan 2660. Kita menunggu dia membentuk swing low supaya kita bisa entry, dan untuk minggu ini akhirnya benar ya, dia sempat turun sampai menyentuh EMA 90 dan berada di area kotak kuning ini ya. Namun untuk sekarang tanggal 8 Juli dia berhasil break kotak kuning, dan malah dia membentuk rejection di daerah sini. Berarti ini bagus banget ya. Jadi ini sekaligus untuk rekomendasi minggu depan ya, kita boleh entry ya. Namun harus kita ingat ya, untuk karena IHSG masih kondisinya masih belum jelas ya, kita bisa memperkecil porsinya ya. Jadi kita jangan menggunakan porsi yang biasa kita pakai, bisa kita kurangi gitu ya. Karena ini IHSG masih rentan nih, belum ada tanda-tanda untuk bullish yang besar. Jadi kalau kita mau masuk, kita bisa pasang stop loss-nya di ini ya, di bawah swing low ini, dan targetnya di resisten sebelumnya nih. Jadi 1:2 ya gitu. Oke, baik, ini juga akan jadi PSP kita minggu depan ya, Will ya. Memang kita lihat dia berhasil break kotak kuning dan closing di atasnya gitu. Iya. Dan hari ini juga kayaknya dia ada rejection ya, karena mengenai bagian atas kotak kuning gitu ya. Nah ini pas banget nih sebenarnya kalau kita mau entry boleh. Cuma karena IHSG belum terlalu mendukung, belum kondusif, sebaiknya porsinya kecil saja ya untuk sobat saham yang ingin masuk ya. Oke, baik. Oke, demikian analisa IHSG kita minggu ini, juga prediksi untuk minggu depan ya. Semoga IHSG bisa kembali rebound dan saham kita kembali bullish ya. Kalau tidak lumayan ini. Masa kita mau loss terus gitu ya. Baik, dan kita juga sudah review ya saham minggu lalu, JPFA, BBCA, dan MLIA. Nah, untuk PSP minggu depan nih kita ada request dari subscriber. Ini tidak terlalu banyak, ada 4 saham. Ada Harum, BBKP, dan BBT Star Cleo gitu. Lalu PSP sobat saham kita ada MLIA ya, seperti yang sudah kita sampaikan, karena kondisinya cukup bagus melihat chartnya. Lalu ada Cepin dan BBRI. Nah, kita mulai saja untuk request oleh subscriber. Ini bagaimana analisanya, Ewil? Yang pertama untuk Harum. Nah, ini bisa dilihat Harum ini sedang mengalami downtrend ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada support kuat di 1505, dan dia sudah break, dan dia sedang menguji level supportnya lagi nih. Namun di sini terlihat tertahan ya, beberapa kali rejection mengenai 1505. Jadi kemungkinan saham ini akan turun lagi mencapai support berikutnya di 1225. Baik ya, untuk sobat saham yang sudah masuk ya kemarin di kolom komentar gitu ya, hati-hati ya. Jadi kalau kita lihat memang dia ketika mau naik dia menguji resistennya ya, tadi yang sebelumnya di support ya, di 1502, dan tampaknya agak berat karena beberapa kali rejection.
kemungkinan besar ya, kemungkinan prediksi kita akan turun lagi ke 1230. Jadi disiapkan trading plan-nya ya. Apakah akan hold, apakah akan cut loss dan pindah ke saham lain. Silakan ya dipertimbangkan baik-baik seperti itu ya Will ya. Iya. Baik, untuk saham kedua bagaimana analisanya? Kita ada BBKP ya. Nah, untuk saham BBKP juga terlihat dari sini ya. Di sini dia downtrend-nya terlihat jelas sekali di tanggal 6 Agustus. Sampai sekarang dia terlihat downtrend turun terus ya, belum ada tanda-tanda untuk rebound. Dan dia mendekati area support di 173. Nih, yang bisa dilihat di sini banyak ada pantulan di sini, dan di sini juga dia ada rejection ya. Jadi kita bisa memanfaatkan technical rebound-nya, tapi ini saham masih downtrend ya. Jadi untuk saham-saham ini kita jauhi saja gitu. Baik, untuk saham-saham downtrend ya sobat saham tahu resikonya ya. Biasanya saham downtrend akan melanjutkan penurunannya jika dia belum kuat untuk rebound ya, untuk melawan arus penurunannya ya. Jadi untuk saham ini kami sarankan sebaiknya jika sobat saham belum entry untuk menghindari ya, kita cari saham-saham uptrend ya, apalagi di tengah kondisi IHSG yang belum menentu. Seperti itu ya. Betul. Baik, ketiga kita ada saham BBTN ya. Ini bagaimana? Saham bank juga nih. Iya. Nah, untuk BBTN juga sama ya. Ini terlihat sekali kemarin dia sempat membuat konsolidasi kecil ya di area sini. Namun tampaknya sudah ngebreak dan akhirnya dia mencapai support berikutnya di sini di area 1320 dan 1385 ya. Terlihat di sini ada area demand kuat. Namun sepertinya ini dia mengalami rejection. Apakah kita lihat apakah dia sanggup naik? Tapi walaupun dia naik pun mungkin tertahan lagi ya di daerah sini, di daerah 1465 dan 1525. Baik ya, untuk sobat saham ya, untuk BBTN juga ya, saham-saham bank kayaknya sedang downtrend semua karena juga mungkin karena dolar menguat ya dan rupiah melemah ya, dan itu biasanya memang efeknya ke saham-saham perbankan. Nah, jika memang belum masuk, saran kita kayaknya tetap wait and see ya, ya karena masih downtrend ya. Tapi kalau berani spekulasi ya, spekulasi buy gitu ya, ya kita tahu ya bahwa support berikutnya di range yang kotak berikut ya, kuning ya, 1320 sampai 1385. Ya, betul. Oke, baik. Nah, di saham berikutnya kita yang terakhir ya ada Cleo ini. Bagaimana ya, air minum nih? Nah, untuk saham Cleo ini kemarin dia sempat sideways besar ya di daerah 486 sampai 446. Nah, dia sudah break 446. Nah, ketika dia break sekarang dia sedang menguji kembali ya di area sini. Nah, kita lihat apakah dia berhasil bergerak lagi di ranging sini 446 sampai 446. Kalau misalkan nanti dia minggu depan malah rejection dan malah turun ke bawah sini, nah itu kemungkinan dia mengejar support berikutnya di 420. Oke, baik, kita lihat ya saat ini dia sedang berada di supportnya atau di resisten ya. Support sebelumnya betul. Di resisten, dan kayaknya dia sudah tutup ya, closing di atasnya. Tapi kita akan lihat lagi di minggu depan. Kalau memang dia kuat melanjutkan kenaikannya, mungkin ya bisa kita porsi buy, tapi tetap ya dengan porsi kecil dulu ya. Karena masih ada peluang untuk turun ke 420 jika dia tidak berhasil naik. Seperti itu ya, Will ya. Baik. Ya, untuk request subscriber hanya 4 saham itu ya. Jadi untuk sobat saham yang ingin request analisa sahamnya, baik yang sudah dibeli maupun yang rencana akan dibeli, silakan dimasukkan ke dalam kolom komentar ya. Saham apa yang ingin dianalisa ya. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan sobat saham semua. Jika sahamnya bagus boleh dibeli, jika memang tidak ya bisa dijauhi. Seperti itu ya, Will ya. Dan berikutnya untuk PSP minggu depan ya, dari kita ada 3 tadi. MLIA kayaknya sudah ya, karena sudah kita sampaikan di review juga. Kita berikutnya ada Cepin dan BBRI ya. Ini untuk Cepin bagaimana analisanya, Will? Nah, untuk Cepin kenapa kita rekomendasikan, karena di sini terlihat ya, dia sempat membentuk yang namanya double bottom ya, double bottom, lalu dia sudah break neckline-nya ya di sini di 5.400 dan dia sempat naik, lalu sekarang dia sudah membentuk kepala cangkul ya. Jadi kita harapkan dia bisa membentuk kepala cangkul, lalu bisa naik ya, membentuk badan cangkul lagi untuk mencapai targetnya di 6.250. Nah, bisa kita lihat di sini dia ada support kuat ya di 5625 dan dia sudah bergerak di atas supportnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau masuk bisa
Namun ya ingat ya, kita masuk juga dengan posisi kecil karena melihat IHSG masih seperti itu. Jadi kita bisa masuk di supportnya, kita taruh aja di bawah swing low-nya di 5450 dan targetnya bisa di 6250 ya, dengan perbandingan 1:6 gitu. Oke, baik, untuk sobat saham yang ingin masuk ya, boleh dengan porsi kecil ya, karena kita melihat dia sudah membentuk higher high low gitu ya. Iya, betul. Dan tanda-tanda saham bullish adalah seperti itu. Namun tetap jangan lupa untuk memasang stop loss di 5450 ya. Iya. Dan bisa target pertama di 6250 ya. Iya, Semoga bisa naik sampai target yang kita harapkan. Baik, berikutnya yang terakhir kita ada saham BBRI ya. Ini saham bank ya. Ini kenapa ini? Karena pada turun gitu. Nah, kalau saham bank kita bisa lihat ya, BRI ini dia beda ya. Kenapa beda? Karena dia kemarin sempat menyentuh area demand kuat ya, area support. Bisa dilihat di sini ada area support kuat karena beberapa kali rejection ya. Di pertama rejection di sini rejection, di sini rejection. Lalu kemudian dia mengalami rejection juga ya di tanggal 4 Juli ya. Dan sekarang sudah rebound. Nah, namun cuman di sini dia ada resisten berikutnya ya di area 4260 sampai 4370. Jadi kita masih perlu menunggu momentum ya. Momentumnya adalah ketika dia naik. Nah, kalau masuk ke area C dan dia membentuk secondary reaction, nah kita bisa memanfaatkan untuk masuk di secondary reaction-nya ini. Atau bahkan dia kalau misalkan nanti dia sempat naik tinggi, nge-break atas, lalu dia bisa retest di area sini, nah kita bisa menggunakan momentumnya ya, kalau ada candle rejection di daerah sini gitu. Oke, baik, berarti statusnya kita masih wait and see ya Will ya, karena betul. Udah terlanjur naik kenceng gitu ya. Iya, betul. Padahal sih timingnya pas ya, kalau kemarin ya di sekitar 4.000 ya kita bisa beli ya. Iya, betul. Karena ini support kuatnya ya. Oke, baik. Ya, jadi karena dia sudah naik tinggi, saran kami tidak dikejar ya sobat saham ya. Ya, dikejar nanti ternyata dia cuma mentok di kotak kuning atas, sudah turun lagi kan akhirnya stop loss ya, cut loss lagi ya gitu ya. Oke, jadi kita tunggu, semoga dia bisa membentuk pola higher low baru kita masuk seperti itu ya. Iya, betul. Oke, baik, itu aja sobat saham ya untuk video PSP kita minggu depan ya. Jadi request subscriber juga kami analisa, ada Harum, BBKP, BBTN dan Cleo. Lalu untuk PSP minggu depan kita MLIA, Cepin dan BBRI ya. Jadi tetap menyesuaikan dengan profil resiko sobat saham masing-masing. Karena kalau melihat IHSG masih belum kondusif, saran kami kalau memang tidak perlu banget jangan masuk market dulu gitu ya Will ya. Betul. Hindari market dulu, kita akan lihat kalau memang sudah bullish kita masuk, mau all in juga silakan gitu ya Will ya. Baik, kita sudah di akhir penghujung video kita ya. Learning is the only way to grow ya buat sobat saham semua. Jangan malas ya untuk belajar, untuk terus analisa, memang butuh waktu ya. Jadi seorang trader yang benar-benar teruji adalah ketika market ini sedang bearish ya. Kalau bullish mah semua orang juga bisa, bullish pasti untung gitu ya. Yang susah itu kan ketika bearish pasar, kita harus bagaimana nih? Yang ada cut loss terus ya, nggak seperti itu juga. Jadi terus belajar, terus analisa. Suatu saat sobat saham semua pasti mampu, pasti bisa. Jangan lupa di like, komen video kami ini ya. Untuk yang ingin dianalisa silakan di komen juga. Untuk yang belum subscribe, untuk subscribe channel kami sobat.saham. Bagi yang ingin update secara berkala ya, harian mungkin bisa join ya, bisa follow Instagram kita sobat.saham ya Will ya. Di sana Edwil kalau menemukan yang bagus akan langsung posting, tidak perlu menunggu sampai PSP di akhir minggu ini. Itu saja video kali ini. Tetap sehat, tetap semangat untuk sobat saham semua. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.